Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, bagaimana ibadah puasa di negara subtropis? Bagi orang-orang yang berada di negara subtropis dan bulan Ramadan jatuh bertepatan dengan musim panas, sehingga waktu siangnya sangat panjang, atau jatuh bertepatan dengan musim dingin sehingga waktu siangnya sangat pendek, maka tetap wajib bagi mereka untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, jadi jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa waktu puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari, maka kaidahnya di sini selama terbit fajar itu masih bisa kita amati dan terbenamnya matahari masih bisa kita amati, maka itulah waktu untuk melakukan ibadah puasa. Sehingga ya konsekuensi dari kaidah tersebut, walaupun misalnya kita berada di negara subtropis yang misalnya bulan Ramadannya jatuh bertepatan dengan musim panas, ya sehingga konsekuensinya ya karena musim panas itu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Ya, jadi di beberapa negara bahkan siangnya itu mencapai 14 jam, 16 jam, 18 jam dan seterusnya. Maka konsekuensi dari kaidah tadi adalah selama terbit fajar dan terbenam matahari masih bisa diamati, ya tanda alam terbit fajar dan terbenam matahari dua-duanya adalah tanda alam. Selama itu masih bisa diamati, maka wajib bagi kita untuk berpuasa dari kedua waktu tersebut, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, walaupun panjang sekali ya bisa 18 jam atau walaupun pendek sekali ya di beberapa negara, ya kalau di tahun-tahun ini mungkin di negara-negara di bagian selatan ya itu waktu siangnya seharusnya jauh lebih pendek daripada ya malam hari. Bahkan kalau kita asumsikan misalnya ada di sebuah daerah yang ya waktu siangnya itu cuma 2 jam misalnya bertepatan dengan bulan Ramadan, sehingga orang-orang di sana harus ya melakukan ibadah puasa kalau dari terbit fajar hingga terbenam matahari hanya 2 jam, maka itulah yang harus mereka lakukan ya. Jadi walaupun hanya 2 jam, itulah ibadah puasa mereka, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebaliknya, ketika misalnya di tahun-tahun ini ya bulan Ramadan di negara ya di bumi bagian utara itu bertepatan dengan musim panas, maka walaupun misalnya Ramadannya, walaupun waktu siangnya itu 18 jam, 19 jam, 20 jam, itu harus ya ibadah puasa harus selama itu, harus dari terbit fajar hingga terbenam ya matahari. Karena itulah yang disyariatkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk melakukan ibadah puasa ya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika matahari tidak pernah terbenam dalam beberapa hari di musim panas atau bahkan tidak pernah terbenam selama berbulan-bulan, maka waktu puasanya mengikuti daerah terdekat yang masih melihat terbenamnya matahari. Nah, sekarang ya kita masuk pada pembahasan. Penulis membahas bagaimana kalau misalnya tanda alam tersebut tidak pernah diamati, tidak pernah teramati di sebuah daerah, di sebuah negara pada waktu tertentu. Seperti misalnya di tahun-tahun saat ini di negara-negara di bumi bagian utara ya, itu ketika mereka di beberapa waktu di musim panas, beberapa hari di musim panas, biasanya di pertengahan musim panas itu mereka akan mendapati matahari tidak pernah terbenam selama beberapa hari. Atau bahkan kalau misalnya kita lebih ke utara lagi gitu ya, maka bisa jadi matahari tidak pernah terbenam selama berbulan-bulan, siang terus selama berbulan-bulan. Maka apa yang harus mereka lakukan ya, jangankan berbulan-bulan, 2 hari saja ya matahari tidak terbenam, maka ya tentunya itu sangat memberatkan. Maka yang harus mereka lakukan adalah waktu puasanya mengikuti daerah terdekat yang masih melihat terbenamnya matahari. Ya, jadi carilah daerah terdekat mereka yang waktu siangnya masih bisa melihat terbenamnya matahari. Kalau misalnya itu terlalu lama, ya, kalau misalnya itu misalnya waktu siangnya itu bisa jadi 22 jam gitu ya, sehingga waktu malamnya hanya 2 jam,
Maka apa yang harus dilakukan oleh mereka di waktu siang yang sangat panjang seperti itu, ya, penulis berkata, jika siang hari pada bulan Ramadan tersebut sangat panjang sehingga kita tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa, ya. Kalau memang kita tidak mampu, maka itu ada uzur syar'i, ya. Kalau memang fisik kita tidak mampu, maka tidak mengapa untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk melakukan qada setelah Ramadan, ketika durasi waktu siangnya lebih memungkinkan untuk, ya, berpuasa. Jadi wajib bagi dia untuk qada tentunya. Ini insyaallah akan dibahas juga oleh kita nantinya di buku ini, ya, di beberapa materi setelah ini, ya, tentang masalah qada dan tentang masalah uzur syar'i. Ya, akan tetapi di sini, ya, penting bagi kita untuk menyebutkannya di titik ini karena, ya, terkait mumpung bahasanya, ya, terkait tentang ibadah puasa di negara subtropis. Jadi ketika, ya, waktu siangnya sangat panjang, maka kalau misalnya tubuh kita tidak mampu, itu adalah uzur syar'i untuk kita tidak berpuasa. Akan tetapi, ya, kita harus qada. Dan juga akan tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, jangan, ya, terlalu lemah gitu, ya. Kita harus bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan pengalaman orang-orang di negeri barat sana, ya, di negara-negara yang saat ini, ya, bulan Ramadannya jatuh bertepatan dengan musim panas sehingga waktu siangnya sangat panjang, ya, pengalaman menunjukkan bahwa ternyata itu tidak begitu berat untuk dijalani gitu, ya. Seperti misalnya pengalaman kami ketika di Birmingham kemarin itu, terbit fajar itu sekitar jam 2:30, ya, dini hari, jam 2 atau 2:30 dini hari, ya. Kemudian, ya, waktu maghribnya sekitar jam 9 atau 9:30 atau bahkan sempat pernah mendekati jam 10 gitu, ya. Maka pada awalnya, ya, orang-orang mungkin merasa itu terlalu lama untuk, ya, durasi yang terlalu lama untuk berpuasa, apakah mampu atau tidak. Akan tapi setelah dijalani, ya, alhamdulillah, ya, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kami dimudahkan untuk berpuasa walaupun waktunya sangat panjang seperti itu. Ya, jadi poinnya di sini adalah, kaidahnya adalah selama kita masih mampu untuk melakukan ibadah puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ya, maka kita harus melakukannya. Kalau tidak mampu, maka tidak masalah untuk tidak berpuasa, ya, selama memang kita tidak mampu, tetapi kita harus melakukan qada, ya, qadanya setelah Ramadan nanti. Dan tidak mengapa bagi kita, ya, untuk misalnya menunggu, ya, nanti beberapa bulan lagi setelah Ramadan, setelah waktu siangnya pendek. Ya, seperti misalnya di Inggris misalnya, ya, bulan Ramadan jatuh bertepatan dengan musim panas, waktu siangnya panjang, maka apa hukumnya kita mengqadha puasa Ramadan yang kita nggak mampu melakukannya sehingga kita meninggalkannya, ya, sehingga karena kita punya uzur syar'i untuk tidak berpuasa, apa hukumnya kita menunda qadanya sampai musim dingin, ya, di mana waktu siangnya pendek gitu, ya. Maka hukumnya adalah boleh-boleh saja, ya. Tetapi dengan catatan, ya, sebagaimana kaidah umum, sesuatu yang wajib kalau dilakukan lebih cepat, maka itu lebih baik karena itu lebih menggugurkan kewajiban, ya. Akan tetapi kalau misalnya, ya, tadi kita kembali ke kaidah, kalau misalnya kita terbit fajar dan terbenam matahari masih bisa diamati di daerah kita, maka kita wajib untuk berpuasa dari dua tanda alam itu, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau salah satunya tidak bisa diamati, maka kita, ya, mengikuti waktu puasa, ya, di daerah terdekat kita yang masih bisa, ya, mengamati dua tanda waktu tersebut. Ya, sebagian orang berpendapat bahwa ketika kita, misalnya salah satu dari dua tanda alam tadi tidak bisa diamati, misalnya di daerah kita misalnya matahari tidak pernah kelihatan terbenam, ya, maka kata sebagian orang itu kita harus mengikuti waktu puasa di Makkah Madinah. Karena itulah hukum asalnya, ya, wahyu diturunkan di sana, sehingga ketika tanda alam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu terbit fajar dan terbenam matahari itu tidak bisa diamati, maka apa yang harus kita lakukan? Kata sebagian orang, kembali ke
kembali ke tempat asalnya wahyu diturunkan, yaitu Makkah Madinah. Maka ya pendapat ini, ya wallahu alam, pendapat ini lemah. Ya, yang lebih kuat adalah sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Ya, tentunya ini memang ini di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi ya pendapat yang lebih kuat itu adalah yang mengikuti daerah terdekat. Ya, ketika di daerah kita itu tanda alamnya tidak bisa ya teramati, terbit fajar atau terbenam matahari tidak bisa diamati, ya maka kita mengikuti daerah yang terdekat dengan kita yang masih bisa mengamati dua tanda alam tersebut. Kalau misalnya kita mengikuti waktu puasa atau durasi waktu puasa di Makkah Madinah, maka nanti ya daerah yang terdekat dengan kita itu misalnya mereka puasanya 20 jam ya atau 22 jam, akan tetapi kita ternyata puasanya misalnya 10 jam atau 11 jam gitu ya, karena mengikuti Makkah Madinah. Itu sebuah ya loncatan waktu puasa yang sangat tidak sinkron antara dua daerah yang berdekatan ya, dan itu wallahu alam merupakan pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat di sini adalah ya mengikuti daerah yang terdekat. Maka demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.